Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah, tauhid, uluhiyah, dan kita sudah di buku yang ke-6 dari 7 buku yang kita akan baca. Dan kita sekarang di kitab Kashfu Asy-Syubhat, menyingkap syubhat, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Taib. Dari apa yang telah kita bahas, penulis menyebutkan 7 muqaddimah atau 7 kata pengantar. Dari 7 itu akan menghasilkan hasil yang sangat indah, yaitu bisa memahami tauhid dan syirik. Yang pertama adalah pada perkataan beliau, idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza, kalau kamu sudah yakin bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik di masa Nabi, mereka menetapkan tauhid uluhiyah, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Ini sudah kita bahas ya. Artinya ternyata orang-orang kafir, orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwa tidak ada yang mencipta, yang mengatur, menguasai, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Dan sudah kita bacakan ayatnya. Berarti sekarang kita sudah paham bagaimana akidah orang-orang kafir, orang-orang musyrik di masa Nabi, yaitu mereka meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi sekarang kita sebagai seorang muslim ya tidak merasa bangga dengan mengatakan saya percaya Tuhan itu ada, saya percaya tidak ada yang mencipta, yang mengatur, menguasai alam semesta kecuali Allah. Ini tidak kita merasa bangga, karena ternyata orang-orang kafir, orang-orang musyrik di masa Nabi adalah meyakini hal tersebut. Kemudian muqaddimah yang kedua pada perkataan beliau, annahu lam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata akidah itu, maksudnya meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, ternyata akidah itu tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid, yang didakwakan oleh para rasul, yang didakwakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya ternyata mereka meyakini seperti itu, tapi tidak mau mengucapkan syahadat. Bahkan ketika mereka diperintah untuk mengucapkan syahadat, mereka menjawab, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia mau menjadikan yang kita sembah satu saja? Mereka mengatakan
innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka kalau diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkannya. Mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun? Apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya karena tukang syair yang gila? Berarti di sini menunjukkan mereka percaya Allah itu adalah Tuhan alam semesta, tapi ternyata belum memasukkan mereka ke dalam akidah atau ke dalam tauhid yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang didakwakan oleh semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa arafta anna tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul ibadah. Maka kamu tahu bahwa tauhid yang mereka ingkari, tauhid yang mereka tentang adalah tauhid ibadah. Bukan masalah meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi yang mereka ingkari adalah tauhid ibadah, yaitu penyerahan ibadah hanya kepada Allah. Ini yang mereka ingkari. Makanya ketika mereka diperintah untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Dan mereka memberikan komentar, apakah dia mau menjadikan yang kita sembah satu saja? Ini yang mereka ingkari. Ya, jadi muqaddimah yang ketiga, sekarang kamu paham bahwa ternyata tauhid yang mereka ingkari adalah tauhid ibadah, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang alladzi yusammihi al-musyrikuuna fi zamanina al-i'tiqad, yang dinamakan oleh orang-orang musyrik di zaman kita dengan i'tiqad. Taib. Kemudian yang keempat, wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirk. Dan kamu paham, ya, kamu ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, menegakkan jihad melawan mereka disebabkan karena kesyirikan ini. Ini sebabnya. Maksudnya karena mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Ini sebab Nabi melakukan jihad melawan mereka, ya kan? Melakukan jihad melawan mereka. Ya. Kemudian yang keempat, ya, atau yang kelima, wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan engkau menetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka agar supaya ibadah itu semuanya hanya kepada Allah. Itu tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka supaya ibadah itu hanya kepada Allah semata. Ya, seperti doa, sembelihan, nazar, dan segala jenis ibadah. Jadi Nabi tidak berhenti memerangi mereka sampai terlaksana tujuan dari jihad itu, yaitu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Dan sekarang kamu tahu bahwa mereka menetapkan tauhid rububiyah, ya, mereka menetapkan tauhid rububiyah, maksudnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang mencipta, yang mengatur, menguasai alam semesta kecuali Allah. Ternyata itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, ya kan? Artinya sekarang kita paham, ternyata hanya sekedar yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya kan? Tapi tidak sampai pada keyakinan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka ini tidak bisa memasukkan ke dalam Islam. Jadi seorang itu nanti sampai pada keyakinan dia sebagai seorang muslim kalau dia mampu meyakini dan mampu dia ucapkan dan dia buktikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, wa anna qasdahum al malaikah wa awil anbiya awil awliya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalika huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Iya. Dan maksud mereka kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali, yang mereka inginkan adalah syafaatnya. Iya. Dan agar supaya mereka mendekatkannya kepada Allah. Maka itulah yang menyebabkan mereka, iya, itulah yang menyebabkan mereka kafir. Maksudnya termasuk subhatnya ini orang-orang yang berbuat syirik. Jadi kami ke kuburannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, ke kuburannya imam ini, wali ini, ya kan? Jadi alasan mereka, kan mereka orang soleh, kan mereka wali, kan mereka dekat dengan Allah. Kami harapkan supaya mereka di hari kiamat nanti memberi syafaat, ya, kepada kami. Kami berharap supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, karena mereka adalah hamba Allah yang dekat dengan Allah, ya kan? Nah, kita katakan perbuatan itulah perbuatannya orang-orang kafir di masa Nabi. Perbuatannya orang-orang musyrikin di masa Nabi. Mana buktinya? Ya, disebutkan ya di surah Yunus, ya, di surah Yunus ayat 3 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi datang ke kuburan dengan alasan mereka adalah orang soleh, menjadikan perantara, itu persis perbuatannya orang kafir di masa Nabi. Jadi Anda beralasan dengan itu alasannya kaum musyrikin di masa Nabi. Jadi kalian pakai alasannya mereka. Ya. Jadi mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Di surah Az-Zumar ayat 3, di surah Az-Zumar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Persis. Jadi orang-orang yang datang ke imam ini, wali ini, ya, syekh ini, ya kan? Ya, mereka datang ke situ tujuannya apa? Katanya karena mereka ini orang yang dekat dengan Allah, supaya nanti mereka ini mendekatkan kita-kita ini, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Karena kita ini kan hamba yang banyak dosa, ya kan? Tidak pantas kalau langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagusnya kalau pakai perantara yang dekat dengan Allah. Ya kan? Ibaratnya doa kita akan tembus. Doa kita tembus karena langsung disampaikan oleh hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah. Ya kan? Jadi kita hanya menitip pesan, menitip doa supaya disampaikan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwa alasan itu adalah alasannya orang-orang musyrikin di masa Nabi. Taib. Dan sudah pernah kita ingatkan, ya, bahwa alasan yang paling kuat, ya, alasan yang paling kuat orang-orang yang datang ke kuburan orang soleh, kuburan wali, kuburan orang soleh, kuburan syekh, kuburan imam, alasan yang paling kuat ini dia. Ini kan cuma perantara. Ini kan sekedar kami mengharapkan syafaatnya, artinya bantuannya pada hari kiamat. Ya, artinya kami kan ini mengharap supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kalau kita tanya orang-orang dari kaum muslimin yang suka ke kuburan, pasti alasan mereka yang paling pintar, ya, kalau dianggap mereka yang paling pintar, ini alasannya. Ini sudah alasan yang paling kuat. Nah, ternyata alasan inilah alasan, ya, orang-orang kafir
orang-orang musyrik di masa Nabi untuk membenarkan perbuatan mereka, berdoa di kuburan, tawaf di kuburan, bernazar di kuburan, ya, istighatsah di kuburan, berpasrah di kuburan, ya, berharap di kuburan. Sekarang saya tanya, kalau Masya Allah, artinya kalau kita lewat di Jalan Syekh Yusuf ya tidak pernah sepi, ya, mau malam hari pun, mau musim hujan pun, ya kan, musim hujan pun tidak menjadi penghalang. Di antara ibadah yang mereka serahkan adalah harapan. Ketika anaknya sakit, ke situ. Ketika musim pemilihan, ke situ. Ketika musim ujian, ke situ. Perbuatan yang seperti ini, inilah perbuatannya orang-orang musyrik di masa Nabi SAW. Jadi alasan mereka, kami hanya menjadikannya sebagai perantara. Tapi apa jawaban mereka? Maksudnya kita mau buktikan bahwasanya mereka beribadah, mereka sudah beribadah kepada penghuni kubur. Apa kata mereka? Tadi di surah Az-Zumar ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya apa? Di sini ada dua faedah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah memang mereka mengakui bahwa mereka menyerahkan ibadah kepada orang mati itu. Mereka beribadah kepada Al-Lata, mereka beribadah kepada Al-Uzza, mereka beribadah kepada Al-Manat. Ya. Mereka beribadah kepada para nabi, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang beribadah kepada malaikat. Ya, intinya karena mereka itu soleh. Malaikat hamba yang dekat dengan Allah, para nabi hamba yang dekat dengan Allah, orang soleh hamba yang dekat dengan Allah. Jadi itu alasan mereka. Nah, jadi faedah yang pertama mereka mengakui bahwa mereka menyerahkan ibadah kepada orang mati tersebut. Kalau kita cek kira-kira ibadah apa saja, luar biasa, banyak sekali. Sekarang berdoa di kuburan, gitu ya, berdoa di kuburan. Iya. Sekarang saya tanya, doa ibadah atau bukan? Apa jawabannya? Ibadah. Ada yang bernazar di kuburan. Nazar ibadah atau bukan? Ibadah. Ada yang tawaf di kuburan. Tawaf ibadah atau bukan? Ibadah. Ada yang berharap, namanya roja. Roja artinya harapan. Jadi apa-apa yang hanya Allah yang bisa memberikan harapan itu, seperti rezeki, jodoh, kesembuhan, kelapangan, diangkat musibah, disembuhkan dari sakit, iya kan? Tapi coba lihat, ketika anaknya sakit, kemana? Ketika rezekinya sempit, ketika jodohnya belum datang, ketika mau pemilihan, ketika mau lulus ujian, ketika mau berangkat tanah suci, kembali dari sana, ke situ dulu. Saya tanya, kira-kira di hati ada harapan? Tidak mungkin jauh-jauh datang, tidak mungkin jauh-jauh datang kalau tidak ada harapan. Sekarang saya tanya, kira-kira apa yang diharapkan? Yang diharapkan, yang sakit anaknya biar sembuh, yang lagi pemilihan biar terpilih, yang mau ujian biar lulus, yang sempit rezekinya biar kaya, yang sakit biar sembuh, yang belum nikah biar dapat jodoh. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa kasih semua ini? Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Tapi ketika dia menginginkan semua yang disebutkan tadi itu, dia ke kuburan. Jadi persis yang dikatakan oleh orang-orang kafir di masa Nabi, "Ma na'buduhum
illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka. Jadi mereka akui, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kita katakan hakikat kesyirikan mereka ini dia. Jadi di sini hakikat syiriknya. Kalian mengatakan perantara, itu sudah syiriknya. Sudah itu syiriknya. Itu yang dikerjakan oleh kaum musyrikin di masa Nabi. Justru alasan ini yang dianggap alasan yang paling pintar oleh orang-orang yang suka ke kuburan. Ya kan? Ternyata itulah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua dari ayat ini, bahwasanya kesyirikan itu benar-benar terjadi. Kesyirikan itu benar-benar terjadi dalam bentuk menjadikan orang soleh sebagai perantara. Benar terjadi, bukan cuma bilang tuduhan, ya, bukan cuma bilang tuduhan, tapi benar-benar terjadi. Ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan orang-orang musyrik ke kuburan, ya kan? Mereka jadikan sebagai perantara. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di tengah kaum muslimin, tentunya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir di masa Nabi ternyata persis, tidak ada bedanya. Kuburan yang dibesarkan, mau syekh ini, imam ini, wali ini, kira-kira kalau kita cocokkan dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini, tidak ada bedanya sama sekali. Pasti alasan mereka, ya kami jadikan mereka perantara. Alasan mereka kami harapkan syafaatnya. Alasan mereka supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Persis, tak ada bedanya. Luar biasa. Ini Allah Akbar, ya. Ini ayat, ya. Baik, ini muqaddimah yang ketujuh. Nah, dari 7 muqaddimah ini, kemudian Syekh menyebutkan hasil. Artinya kalau kita paham 7 muqaddimah tadi, ya saya ulangi ya, supaya kita gampang, istilahnya kalau ditahu rumusnya, gampang hasilnya, benar hasilnya. Nah, yang pertama kita mengakui bahwa mereka menetapkan tauhid rububiyah. Maksudnya kita mengakui bahwa orang-orang kafir di masa Nabi, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, tidak ada penguasa alam semesta kecuali Allah. Satu. Yang kedua, ternyata akidah ini belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena mana buktinya? Tetap diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetap diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tetap mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seandainya mereka sudah muslim, apa susahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Seandainya mereka sudah muslim, mana mungkin diperangi? Nabi menegakkan jihad melawan mereka, ya kan? Berarti yang kedua, kita pahami bahwa ternyata akidah atau meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini belum cukup memasukkan seorang hamba ke dalam Islam. Yang ketiga, kita mengetahui bahwa yang diingkari oleh mereka adalah tauhid ibadah. Ini yang diingkari oleh orang-orang kafir di masa Nabi, yaitu pemurnian ibadah hanya kepada Allah, menjadikan ibadah semuanya hanya kepada Allah. Ini yang diingkari. Yang keempat, kita akan mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jihad melawan mereka, ya, disebabkan karena kesyirikan ini. Maksudnya disebabkan karena mereka tidak mau yang namanya ibadah itu hanya kepada Allah.
Jadi intinya kepada Allah lancar, kepada selain Allah lancar juga. Ketika Nabi SAW mendakwakan tauhid, artinya ibadah itu hanya kepada Allah, ini yang mereka tidak terima. Jadi mukaddimah yang keempat, sebab Nabi SAW memerangi mereka karena mereka tidak mau memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Gitu ya, hanya kepada Allah. Taib. Jadi sekarang kalau kita cocokkan ya, saya sering ingatkan, kalau kita cocokkan di tengah kaum muslimin yang rajin ke masjid, tapi yang rajin ke tempat keramat juga. Yang rajin, masya Allah, tiap tahun pokoknya minimal kambing kalau bukan sapi. Ya, minimal kambing kalau bukan sapi. Artinya ibadah sembelihan. Tapi kalau beli mobil baru, bangun rumah baru, potong ayam, siramkan darahnya. Ya kan? Ketika di masjid dia berdoa, ya Allah, di kuburan, ya Abdul Qadir Al-Jailani, ya Syekh, ya Imam. Di masjid, ya Allah. Saya tanya, apa bedanya yang dulu dengan yang sekarang? Maksudnya apa? Hanya beda songkok. Iya, beda songkok. Ya, beda. Mereka dulu kafir, sekarang namanya muslim. Tapi kalau kita cek perbuatannya persis. Ibadah kepada Allah juga selain Allah. Sekarang apa? Iya, sama. Yang tidak mau diterima sekarang dengan yang tidak mau diterima dulu sama. Orang-orang dulu, ya, orang-orang kafir di masa Nabi, artinya mereka tidak permasalahkan. Artinya kita beribadah kepada Allah, betul. Tapi jangan larang juga kita beribadah kepada selain Allah. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita dakwakan dakwah ini, tidak ada masalah, sholat, puasa, tapi jangan larang keramat-keramat, jangan larang pamali-pamali, jangan larang pertanda-pertanda. Persis, ya kan? Nah, ini mukaddimah yang keempat. Yang kelima, ya, mukaddimah yang kelima, ya, wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan kamu yakin, ya sekarang kamu yakin, ya kamu paham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka supaya mereka menjadikan ibadah itu hanya kepada Allah. Itu tujuannya Nabi perangi mereka. Karena didakwai tidak mempan, diajak baik-baik tidak mempan, didakwai dengan baik-baik tidak mempan, tak kalah diperangi supaya ibadah itu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik itu ibadah sembelihan, ibadah nadar, ibadah doa, ya kan? Kemudian yang keenam, kamu mengetahui, ya, ternyata hanya sekedar meyakini tauhid rububiyah, ya, hanya menetapkan tauhid rububiyah, artinya meyakini tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, tidak ada penguasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki kecuali Allah. Ini tidak memasukkan ke dalam Islam. Ya, yang ketujuh, bahwa maksud mereka terhadap malaikat, para nabi, orang soleh, para wali adalah supaya mereka mendekatkan diri kepada Allah, supaya mereka memberikan syafaat pada hari kiamat, ya kan? Maka ternyata inilah kesyirikan mereka. Maka dari tujuh mukaddimah ini, arafta hina idzin at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusulu wa aba anil iqrari bihil musyrikun. Ya, kamu mengetahui tauhid yang didakwakan oleh para rasul. Artinya dari tujuh mukaddimah tadi, sekarang kita paham kira-kira tauhid yang bagaimana yang dimaksud, ya, tauhid yang bagaimana yang didakwakan oleh para rasul.
termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita paham tauhid yang mana yang tidak diterima oleh kaum musyrikin. Paham? Betul, kaum musyrikin bertauhid, tapi dalam apa? Dalam tauhid rububiyah. Jadi sekarang kita paham tauhid yang mana yang didakwakan oleh para rasul dan tauhid yang mana yang tidak mau diterima oleh orang-orang musyrik di masa Nabi. Tauhid yang mana? Tauhid yaitu memurnikan ibadah hanya kepada siapa? Allah. Ini dakwanya para nabi. Ini dakwanya para rasul, dan ini yang tidak diterima oleh siapa? Oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sekarang kita paham ya, ternyata dakwah nabi kita dan dakwah semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala adalah agar supaya hamba itu memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Itu dakwanya para nabi. Itu dakwanya para rasul. Tidak ada satupun ibadah yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sekarang kita paham ternyata yang tidak diterima oleh orang-orang kafir di masa Nabi ketika Nabi mendakwakan tauhid adalah ibadah yang hanya kepada Allah. Itu yang mereka tidak terima. Artinya kalau ibadah kepada Allah, ibadah kepada selain Allah tidak ada masalah, ya kan? Nanti bermasalah ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak ibadah hanya kepada Allah. Mana buktinya? Ayat yang sering kita bacakan, ya Shad ayat 5, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, maka mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia mau menjadikan yang kita sembah satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini perkara yang aneh. Maksudnya mana mungkin kami terima tawaran ini, kami terima dakwah ini, kami terima ajakan ini, menjadikan yang kita sembah satu saja. Mana mungkin kami terima, ya kan? Nah, sekarang kita paham betul apa dakwanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan apa yang tidak mau diterima oleh orang kafir di masa Nabi. Sekarang kita cocokkan. Selama ini kita kajian dari Thalathatul Usul, Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, Ushulus Sita, Kitabut Tauhid sampai di Kasyfus Syubhat. Kira-kira ini apa yang dibahas? Nah, sudah berapa kitab selesai ini? Ya. Kira-kira apa yang dibahas? Yang dibahas adalah agar kita memurnikan ibadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwanya para nabi. Ya kan? Inilah dakwanya para nabi. Yang kedua, kalau tidak mau menerima dakwah ini, maksudnya ibadah hanya kepada Allah, apa bedanya dengan siapa tadi? Apa bedanya? Apa bedanya dengan orang-orang musyrik di masa Nabi? Itu yang mereka tidak mau terima. Itu yang mereka tidak mau terima. Jadi sekarang kira-kira kaum muslimin, mohon maaf ya, kaum muslimin pada pintar atau masih bukan saya yang jawab ya. Sudah pintar maksudnya sudah paham agamanya atau masih krisis? Karena ini dasar akidah, dasar pemahaman, dasar keyakinan. Nah, ini kalau kita cocokkan, terus terang, kaum muslimin pada umumnya, tidak semua ya, tapi kebanyakan, kalau dibilang tauhid itu tidak paham. Apa jadikan aja tauhid? Jangankan, sedangkan terjemahan la ilaha illallah saja tidak paham. Oh, la ilaha illallah, ya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bayangkan, iya kan? Terus ditanya bagaimana istilahnya akidahnya orang-orang musyrik di masa Nabi. Mereka tidak paham.
Ternyata orang musyrik itu rajin ibadah kepada Allah, rajin silaturahim, berdoa, menyembelih, memberi makan jemaah haji, memuliakan tamu. Mereka ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada selain Allah. Mereka tidak paham ini ibadahnya kaum musyrikin, karena mereka tidak paham apa yang mereka lakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa Nabi SAW. Jadi persis. Ya, jadi sekarang kita paham apa yang dimaksud tauhid, yang merupakan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita paham apa akidahnya orang-orang musyrik di masa Nabi yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Jadi maunya Nabi kita yang namanya ibadah itu hanya kepada Allah. Titik. Maunya orang-orang kafir, orang-orang musyrik di masa Nabi, ya ibadah kepada Allah, tapi jangan tong larang tahu kita ibadah kepada selain Allah. Ti aku gegere. Santai mako. Nah, itu maunya mereka. Sementara Nabi maunya itu ibadah hanya kepada Allah, kan begitu? Ah, sama sekarang. Kalau kita dakwakan tauhid, apa ini? Kita ini 50 tahun hidup baru santong, ada begitu-begitu. Ustaz apa njo? 50 tahun tidak paham tauhid. 50 tahun tidak paham tauhid. Rajinnya sholat haji tommi, tidak paham tauhid. Artinya keberadaan dia selama 50 tahun persis keberadaannya orang-orang musyrik di masa Nabi. Ibadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Coba ya kan? Sering saya ulangi ya. Jadi kira-kira karena ini tidak atau sulit ya diterima di tengah kaum muslimin. Kira-kira ini karena sulit diterima di tengah kaum muslimin. Ya. Jadi kita ganti pembahasan. Artinya kita biarkan kaum muslimin tidak paham. Ya kan? Sekarang antum paham bahwa kalau kaum muslimin beribadah dalam keadaan seperti ini, rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah kepada Allah, rajin tauhid syirik, iya kan? Sekarang antum paham apa bedanya dengan orang-orang kafir, orang musyrik di masa Nabi SAW? Apa bedanya? Tidak ada beda. Berarti sekarang kita paham untuk menjadi seorang muslim tidak ada pilihan kecuali apa? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang muslim. Ya, itu seorang muslim. Taib. Jadi Masya Allah ini luar biasa. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menggiring kita ya kepada bagaimana akidah para nabi, bagaimana akidah orang-orang musyrik, sehingga kita paham bagaimana perbedaannya, iya kan? Kita paham bagaimana perbandingannya, iya kan? Nah, kemudian kita cocokkan dengan di tengah kaum muslimin saat ini ternyata ya masih banyak yang belum paham. Iya, masih banyak yang belum paham. Taib. Baik, kita ingatkan kembali ya. Kata beliau setelah itu, wa hadha at-tauhid huwa makna qaulika la ilaha illallah. Dan inilah tauhid
Jadi setelah beliau jelaskan tadi bagaimana dakwanya para nabi, bagaimana akidahnya orang musyrik, ya. Kata beliau, wa hadza tauhid. Inilah tauhid. Huwa makna qaulika, yang mana tauhid ini adalah makna dari ucapanmu, la ilaha illallah. Itu sebenarnya dakwanya para nabi yang tidak mau diterima oleh orang-orang kafir di masa nabi adalah la ilaha illallah. Itu kesimpulannya sebenarnya. Taib. Baik, ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.